Guys, bersama Bang Boy. Guys, kalian tahu acara catatan demokrasi dari malam? Tompel tiba-tiba nggak mau fokus membahas mengenai perkisruhan perpecahan di tim teroris. Dia cuma membahas itu di 24 detik awal, tapi disindir sama Bung Semar. Kita bahas langsung ke dia resminya. Boleh ke Pak Ahmad Hosinuddin. Bang Ahmad Hosinuddin, kami dengar di internal Roy Suryo CS, apakah betul ada pecah kongsi antara klien, kuasa hukum, klaster 1, klaster 2, ini diluruskan Bang. Betul tidak Bang, sampai ke arah sana? Gara-gara kasusnya sudah terlalu rumit ini diselesaikan dan dikawal. Itu sebenarnya adalah konfirmasi dari kekecewaan dan penderitaan yang mendalam karena tidak kunjung bisa melihat klien kami ditahan. Sehingga mulai membangun narasi delusi yang intuitif dan kemudian mencoba ilusi itu setidaknya bisa menghibur hati lah, biasalah kayak gitu. Tapi saya mau fokus ke tema kita hari ini. Tapi saya mau fokus. Tompel. Tapi saya mau fokus. Kenapa gak dibahas itu aja dulu? Soalnya bukan delusi. Orang si replik kok. Semua pasal Asegab kok. Bang Boy udah upload ya. Udah upload ya sebelumnya ya. Mereka yang ngomong kok, perpecahan itu terjadi, ketidaksinkronan antara prinsipal dengan kuasa hukum. Kau kan kuasa hukum, kau itu harusnya bekerja itu sesuai instruksi dari prinsipal. Minimal kalau nggak instruksi pun minimal tanya, klienmu tanya. Kok cuma singkat banget 24 detik. Nah disindir oleh Bung Semar guys. Dulu kalau orang bilang serang polisi itu langsung ditangkap. Sekarang nggak boleh, harus ada dampak. Boleh sampai situ dulu. Boleh sampai situ, Pak, sampai kalian. Pertama sebelum saya respon Pak Al-Katiri, saya taunya Ahmad Hosinuddin ini hobi bicara dia. Tapi Andro di pembuka acara kita itu satu pertanyaan besarnya itu, apakah betul Roy Suryo dan kawan-kawan pecah kongsi? Dan Ahmad Hosinuddin yang memang hobinya bicara cuman menjawab selama 24 detik. Secara psikologis itu menghindari itu pertanyaan karena mungkin memang benar adanya. Saudara sampai jadi saya itu tidak serang-serang saudara. Itu respon saya saudara terhadap apa bicara tentang saya. Itu urusan pribadi saya dengan tim saya. Untuk itu, saudara fokus saja menyampaikan bahwa itu urusan internalnya Andro. Jadi saudara tidak punya kewenangan bicara itu. Gitu ya. Itu hak saya juga Bang buat bertanya soal itu. Walaupun di publik sudah mengemuka ya. Sudah dijawab tadi Bang. Sudah saya jawab. Apa legal standing Anda? Ya kan boleh juga saya menilai jawaban itu kan. Itu urusan boleh kami, dong. boleh. Ya itu hak saya lah. Arahnya kemana nih Bang Mardi? Anda Arahnya begini saja pembelaan kalau saudara pertanyaan Ijazah Jokowi aja kok prakapre kok. Sekarang tiba-tiba hanya mengomentari omonganmu saja, langsung kau bilang nggak boleh. HTI. Andro tadi di awal saya anggap bahwa apa yang dijawab sama Ahmad Hosinuddin itu ijazah berlawanan Jokowi dengan saja. faktanya. Anda membela kepalsuan Jokowi apa? Nggak yang usah kedua, ke saya. Ketika Anda bicara Ahmad Hosinuddin, Pak Al-Katiri bicara soal ijazah dan lain sebagainya, ini udah 7-8 bulan lalu dibahas modelnya kayak gini-gini. Jadi kalau ada ketidakpuasan terkait dengan penetapan tersangka, terkait dengan proses hukum, semua bisa ditampung secara hukum. Ada pra-peradilan dan lain sebagainya. Jadi bukan dalam forum membangun wacana sebenarnya. Tadi yang disampaikan memang membangun wacana. Nah, ketika memang itu bicara soal hukum, ada itu salurannya, dilakukan saja. Tadi apa yang disampaikan soal aturan, perkap, disampaikan ke proses pra-peradilan bahwa ini nggak benar, seharusnya tidak jadi tersangka dan lain sebagainya, itu satu. Hal lain, saya ingin menyampaikan begini, ini bukan soal Pak Jokowi mengancam-ngancam Andro, kan gitu loh. Kalau kita ikuti sejak awal gitu ya, bagaimana ini proses tudingan, tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan sejak awal Pak Jokowi kan tidak juga menganggap ini sesuatu yang perlu untuk direspon. Dia berdiam. Walau pada titik tertentu ditantang-tantang dan lain sebagainya, karena memang waktu itu yang melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan Pak Jokowi langsung.
pendukungnya Pak Jokowi dilaporkan, kata Rosudo kalau berani Pak Jokowi langsung lah lapor secara hukum. Dilakukan oleh Pak Jokowi, dilaporkan untuk proses pembelajaran. Tapi ketika dilaporkan sudah bentar. Si Tompel ini juga ngomong kok. Jokowi melaporkan, Jokowi masuk tuh barang. Ada kok dia ngomong kayak gini si Tompel ini. Kok sekarang tiba-tiba tunjukkan saja. sampai pada titik yang sudah mau sampai ujungnya, lalu tim pengacara dan lain-lain bilang, loh kok ini mengancam-ngancam, kok proses hukum, kok kriminalisasi. Cakep. Nah ini yang menurut saya, Pak Jokowi justru menjawab itu, bahwa ditempatkan posisi tudingan ini terhadap Pak Jokowi itu pada porsinya. Sekarang sudah masuk mau proses hukum. Saya tidak juga terlalu peduli soal ditahan atau tidak ditahan. Karena statusnya tetap sama, tersangka juga kan gitu loh. Jadi menurut saya ketika ada tema soal apakah keder 12 tahun ancaman, ya Keder, jelas Bang, keder. Ya, jelas keder lah. Orang 4 tahun diancam aja keder, apalagi 12 tahun kan gitu loh. Jadi maksud saya ini semua sudah dijawab oleh Pak Jokowi dengan baik. Dan abang-abang ini yang memang membela Rosuryo dan kawan-kawan, Bang Egy Sujana dan lain sebagainya, itu menurut saya jauh lebih baik itu mengumpulkan semua energi dan bukti-bukti yang kuat untuk bertarung di pengadilan supaya rakyat Gitu, tahu Pel. itu porsi yang benar. Kalau abang lagi mengungkit persoalan ini tidak benar, itu tidak benar, tapi tidak pada porsinya, bukan pada proses pra-peradilan dan lain sebagainya, itu menurut saya membangun wacana yang sering kali wacana-wacana itu justru akhirnya bukan menambah clear persoalan, itu akan menambah suram persoalannya gitu loh. Jadi harusnya tunjukkan saja ijazahnya, Kak. Bukan. Tampilan. Kan begini ya, Pak tanggapi. Pak Jokowi memilih untuk ini dilalui melalui proses Pertama, hukum saya supaya hadir di pembelajaran. sini itu Dan menghormati ini sudah media masuk yang pada mengundang. ujungnya gitu ya, sudah dijadikan tersangka. Ditunggu saja sebentar lagi masuk proses peradilan, limpah kejaksaan, tarung di sana. Dan itu sudah Dan biasa, yang nggak bisa perlu diajar, itu biasa. yang bisa menyatakan itu palsu atau asli itu hanya hakim dalam proses peradilan. Saya klarifikasi bukan yang pertama, Ahmad Koziun ataupun saya Roy hadir Suryo di dan sini kawan-kawan, bukan. undangan media. Kan begitu loh. Nah kita terjadi perdebatan, kita lihat proses hukumnya. Yang kedua, jangan forum juga ini memang akhirnya forum membangun menyampaikan opini wacana-wacana secara hukum yang dalam seolah-olah konteks kan gitu loh. diskusi. Ini yang menurut saya apa ya, sudah banyak sekali forum dan sudah berbulan-bulan yang dibahas soal itu. Dan ini sebenarnya tahapannya kan sudah lewat nih. Tahapannya sekarang sudah masuk persoalan proses mereka menjadi tersangka. Kalau abang tidak terima soal tersangkanya, ada salurannya. Sebenarnya kalau saudara tidak terima diskusi, aja tinggal itu, nggak datang juga nggak apa-apa. gitu loh. Jangan juga Begitu. akhirnya seakan-akan Kalau abang itu argumentasi protes terhadap menyamakan sesuatu, forum. padahal sesuatu itu Nggak ada benar substansi itu. hukum gitu loh. Iya. Kalau substansi hukum ada proses hukumnya, ada tahapannya. Nggak usah Abang ajarin. lakukan itu, Udah hafal itu, bukan hafal. bicara soal Sebentar, politiknya sebentar. gitu loh. Kalau ini lebih Tapi kental boleh, soal saya- Tunggu. Jangan sok-sok. Udah saya paham, gak usah ajarin. Kau paham, gak usah diajarin, tapi kalah terus. Mending sekarang sikapmu adalah terima masukan, Pel. Ya, nggak buruk-buruk amat kok. Ya, sekarang bagaimana caranya kau susun kekuatan yang besar untuk bertarung di persidangan. Udahlah, itu aja lah. Ya, kita mau atas nama rakyat tunjukkan saja, atas nama rakyat tunjukkan saja. Tapi ngakunya kami siap bertarung di pengadilan. Nggak jelas. Sudahlah. cara Tanggapi politiknya ya. gitu. Sekarang tadi masalah asli dan sebentar. Tadi masalah asli Ini dan mahasiswanya tidak. melawan ya mahasiswanya. Dosen siapa yang mahasiswa? Memang yang siapa ini? bibi Sebentar, kerok itu bentar, Jokowi bentar. karena Bentar, tidak bentar. segera menghadirkan ijazah Nanti yang juga menjadi dihadirkan, perdebatan sabar ini. saja. Begitu. Masuk proses peradilan Dan satu hal lagi, Menjustifikasi. sedikit aja, sedikit. sabarlah. Sebentar, Sudah sampai sebentar. ujungnya Satu hal, kan Semua gitu loh. ucapan harus Tadi dipertanggungjawabkan. ada- Semua ucapan Sebentar. pemilihan Itu, emang harus gitu Semar, ya. Emang harus kayak Semar gini. Walaupun kesannya kayak pengulang-pengulangan, karena mereka juga terus pengulangan yang sama, tunjukkan saja. Ya statement kita ya sabarlah. Dikit lagi di persidangan. Jadi jangan lagi ada buat ide-ide yang maaf ya, kesannya kayak kita menipu gitu loh. Ya kayak di Rakyat Bersuara kemarin ya. Itu kecewa banget aku Bang Boy asli. Kayak gini aja, karena kita udah posisi unggul ini, udah 3-0 bahkan. Jadi jangan ada blunder-blunder, udah mempertahankan aja skor tersebut. Sesekali serang. Nggak perlu buat serangan yang sporadis, yang malah itu berakibat dengan counter attack dari lawan. Nggak usah. 3-0 nih bos, udah. Bagaimana kita mempertahankan keunggulan sampai nanti ke persidangan?
Wah, sudah ahli bola Bang Boy ya. Nah, masuk lagi ya statement lainnya mengenai tunjukkan saja. Bang Ade jauh Bang, sambil berdiri bersama saya. Sambil kita perlihatkan ini. Kalau mau melihat, saya oke. dengan kami di Mabes Polri. Coba kita tampilkan. Nah, ini kan wujud ijazah. Itu foto Ini iya. Mau melihat kan? Saya melihat ini ketika Mabes Polri menayangkan ini, dan ini sudah di Puslap. Oke. Ya, sudah dilakukan Puslap, terus ada pengumuman di sini ada Kapuslap 4, kemudian ada Dirtipidum, kemudian ada dari Humas ya. Ini salinan fotokopi Bang ya, yang ditampilkan. Ya, Bang? salinan fotokopi, terus kemudian ini juga di sini ditampilkan nih. Ini ada ipar Pak Jokowi ya, kalau nggak Ini salah. yang asli berarti Bang? Iya, yang asli ini. Yang ini. Berarti ini bukan dari arki. Jadi sebenarnya sudah dilihat oleh masyarakat luas. Cuman pertanyaannya, apakah ini diserahkan pada saat gelar perkara? Iya. Itu yang tidak dilakukan. Kenapa bahwa dalam tidak pemeriksaan diteliti. yang ditunjukkan Kan itu. bukan ini? Kenapa Bahwa yang kusut ini? Ini kusut. Seharusnya yang tidak kusut. Jadi gini, kalau Kenapa yang kusut ditunjukkan? kita kan berbicara Maksudnya yang wujud mana, Bang? ijazah. Begini, Dengan maaf, kusut yang Maksud mana? Anda yang bagian mana Bang? Kan kamu mau lihat kan? Lihat itu. Udah terpampang itu. Lihat sajalah. Yang khusus itu Ini yang mana? kan Bagian mana dari yang Baris khusus? Krim. Baris Krim itu kan pemeriksaan asli. Seharusnya gambar asli itu yang di sini. Kenapa fotokopinya? Yang jelas itu juga digital. Dan ini khusus. Bukan analog. Ya kan tadi yang dipertahankan Iya. kan yang analog. Agak yang analog aneh. mana? Yang analog sudah diteliti juga. Mana fisiknya? Sudah diteliti oleh Mabes Sebentar. Jadi di sini Bagaimana sudah Anda diumumkan. bilang bahwa itu adalah ini beda? Tidak ada bedanya. Ya, Nggak ada apa-apa. bedanya, Itu Pak. fakta. Nggak ada bedanya. Ini sama Loh, ini. dipotong. Mana? Sama. Kalau memang itu, ya itu yang kalau dipotong ditampilkan marah. yang Kalau berwarna potong itu semangat kenapa sekali. harus Iya, fotokopinya? ini motong kan, motong Dan juga kami fotokopi tidak itu komentar khusus. gitu loh. Jadi Masa gini, Baris biar Krim- kita memberikan publik Baris Krim pencerahan. mereka hal yang khusus. Jadi Abang dipotong marah, tapi kalau motong semangat sekali. Loh, saya nggak marah. Iya, jadi gini. Saya menjelaskan Artinya- sesuatu yang tidak artinya wajar ya, ini. publik bisa melihat bahwa ini loh wujud, terlepas itu fotokopian atau ini ada lipatan dan lain sebagainya. Ini adalah wujud. Ijazah fotokopi itu nggak mungkin tidak ada aslinya terus ada fotokopinya, bener nggak? Loh, tiba-tiba nongol ada fotokopi nggak ada aslinya. Betul. Kan nggak Ini mungkin kan? Yang ditunjukkan ke masyarakat kan fotokopinya. Kenapa nggak aslinya? Jadi kalau yang Sekarang difotokopi- kalau sepertinya pemeriksaan barang pertanyaan saya sama bukti, Bang Al-Katir ya, boleh. dijawab. Kalau ada fotokopi berarti tidak ada aslinya. Loh, sekarang kalau dalam pemeriksaan barang bukti narkoba kan, ditaruh narkobanya. Itu Loh, beda, ya sama. beda Bang. Ijazahnya kenapa? Bang, beda Bang. Sebelum Kita jangan diumum sampai- Beda kasus. Ijazah itu milik seseorang itu. Narkoba itu memang diharamkan untuk dimiliki oleh satu orang siapapun. Kok samakan ijazah sama narkoba? Ijazah itu melekat ke diri seseorang. Narkoba, seseorang nggak boleh memakai itu. Kok tolol banget pengacara-pengacara saat ini ya? Ada fotokopi, ya aslinya itu ada pasti. Dari mana dia bisa mengcopy tanpa ada aslinya, kan tolol. Kalau mau menunjukkan, itu sudah ditunjukkan. Kalau mau megang, tunggu dulu. Siapa yang mau megang ini, bos? Siapa yang mau megang ini? kan Analogi sudah yang diambil. lain. Yang saya tanyakan, Itu fakta sebelum tolong diumumkan. dijawab. Kalau fotokopi, Ya. apakah Bang, ini, Bang, kalau ya. fotokopi, Ya. apakah di fotokopi tidak ada aslinya nih? Loh, kalau ini pemeriksaan resmi harus yang asli. Nggak Ini- bisa fotokopinya. Itu aja yang Ya dijawab. memang asli, Tuhan, capeknya ngomong orang ini. Yang diperiksa yang asli, yang ditunjukkan ijazah fotokopinya. Perihal kenapa nggak ditunjukkan, ya karena Pak Jokowi nggak mau ditunjukkan ketika proses penyidikan. Nanti di persidangan, woi, tahan, woi, sabar, woi, sabar, akan diri. Bang, Kalau saya, Anda saya punya- tidak mendapatkan poinnya. Ya Bang bukan Andro. poinnya. Saya tidak mendapatkan Kami poinnya tidak bahwa sepakat. kalau ada fotokopi, tentu ada yang difotokopi itu berdasarkan apa sih? Kalau ini Berdasarkan kopinya, asli apa bukan? dua-duanya kusut Andro. dua-duanya. Nah, Kenapa nggak Ini aslinya yang yang tidak bisa ditunjukkan? diterima oleh pihak sebelah. Sebentar, Pengennya itu pihak pertanyaan Resources, saya. kenapa tidak yang aslinya itu yang berwarna layar- nggak? layar Ya, besar karena gitu, Bang, ya. pengennya Jadi dia. yang asli sebelah Jadi kiri begini di layar Bang besar. Andro. Itu berwarna Sebentar, nggak? sebentar. Persoalannya Jadi itu begini kan- Bang Andro. Pengennya dia ini diserahkan kepada Roy Suryo. Lihat langsung nih. Lihat langsung terus dia Oke. teliti. Kapan? Nah,
Pertanyaan, lu siapa? Itu asumsi. Departemen mana? Itu asumsi. Institusi Tidak apa? Lu siapa yang bisa ke kanan bang? Jadi Sebentar, saya. lu siapa? Institusi mana? Kan itu. Iya nggak? Tapi Iya itu dong. betul. Jadi kan Bukan saya kuasa Boleh. hukumnya, Nggak, bukan bukan. saya. Sebentar. Kalau tadi Ahmad bilang itu asumsi, sebenarnya Roy Sebenarnya Suryo, kan yang diharapkan oleh Roy Suryo waktu di itu TV11 seperti sampaikan ke dilakukan saya juga. Asrul Sani. Kalau misalnya Tunjukkan ditunjukkan konferensi ijazah pers, palsu Pak jelaskan Jokowi, dulu dari apakah mana selesai, Om Roy Suryo? kronologinya. Apakah Bukan enggak? Saya fotokopian. minta untuk diteliti. Fotokopi Gitu loh. dari fotokopi itu banyak. Jadi bungkus Jangan-jangan kacang memang goreng. Ahmad Ghazali ini Fotokopi dari tidak fotokopi itu berkomunikasi banyak dengan buat baik sama Roy bungkus ikan Suryo. asin. Bukan Fotokopi asumsi. dari fotokopi itu banyak Bukan buat asumsi. bungkus martabak. Ahmad. Yang dibutuhkan itu bukan Bukan asumsi, fotokopi dari Ahmad. fotokopi Tapi bungkus Roy Suryo martabak, langsung tapi yang bicara ijazah sama saya. asli. Ya. Itu Mas Azhar boleh saya sambung tadi. Saya nggak sendiri. di situ. Problem Jadi ini kalau boleh. Ahmad Kita ke bilang problem. Tapi ini ada menarik ya, saran dari Pak Aristo ya. Menarik ini guys. Ya, langsung aja. Tentang saran atau pendapat dari Pak Aristo. Tapi bisa misalnya Pak Jokowi bilang ya sudahlah coba kasih supaya mereka bisa bertahan lah, tapi Inisiatif pelapor gitu bang ya. iya, tapi kalau misalnya sudah dikasih kesempatan mereka tidak bisa membuktikan, dia terima resikonya, misalnya hukumannya maksimal. Wah. Ada tidak logika berpikir seperti Ya itu kalau kira-kira? itu kita kembalikan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, itu yang pertama. Yes. Yang kedua, ya kan tentunya kepolisian beranikah untuk melakukan itu, memfasilitasi itu kepada Bapak Insinyur Joko Widodo yang notabene ada nggak instrumen hukumnya? Itu dulu, Mas Aristo. Jadi kalau memang ada instrumen hukum, saya rasa saya bisa memastikan, walaupun saya tidak berkomunikasi dengan beliau, secara nalar berpikir, ya tentu fairnya di situ. Kalau memang Pak Insinyur Joko Widodo bersedia dan memang instrumen hukumnya itu menyediakan, Mas Aristo. Pak Jangan Alkatiri kalau bersedia ya sah saja mau. Kalau fair, ya memang itu nggak cukup fair sih, karena Jokowi itu sudah terlalu dihina. Dan itu kayak terstruktur dan kayak direncanakan. Bayangkan, pembunuhan itu bisa dihukum paling tinggi, tapi pembunuhan berencana itu lebih tinggi lagi. Nah ini kayak udah ada rencana banget. Nggak fair sebenarnya, tapi coba bayangkan, itu kan berarti kan untuk kebermanfaatan dari tersangka kan. Coba tanya tersangka, mau nggak ditunjukkan siapa yang bertanggung jawab? Kalau akan case-nya semakin memperlebar, dia di penjara. Yang kedua, kalau memang nanti pas diteliti terbukti itu asli, ya mohon maaf, harus maksimal. Tapi kan nggak ada yang bisa menjamin seperti itu kan. Coba siapa yang bisa menjamin? Ketika Levor tadi Australia mengatakan itu asli, siapa yang bisa menjamin mulut mereka akan berhenti cuap-cuap? Kan nggak ada kan. Makanya butuh penjamin. Siapa yang berani menjamin? Kalau melanggar di penjara langsung, biar mati situ. Ya, biar mati situ. Karena Roy ngomong kok, ditujukan selesai, enggak. Roy ngomong, kasih ke kami periksa. Udah, case close. Jangan mau lagi debat sama keledung. Thank you. Bye bye.